Sore hari ini kami bersyukur kembali Tuhan izinkan kesempatan untuk kami bisa datang kepada Engkau Tuhan. Beribadah adalah satu menjadi kerinduan dalam hati kami. Biarlah sore hari ini kami bawa kerinduan kami sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau melawat setiap kami semua. Di dalam nama Yesus mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Tuhan berkati. Berikan salam kiri kanan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk tetap dalam hadiratnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita boleh menikmati kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap langkah demi langkah, bahkan sepanjang perjalanan hidup kita, pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati. Dengan segenap hati kita masuk di dalam hadirat-Nya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari segenap hati kita naikkan pujian ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku.
nyata dalam hidupku. Bahwa sering kita tidak sanggup menjalani hidup itu. Di tengah persoalan hidup, di tengah pergumulan hidup yang berat, kita butuhkan pertolongan Tuhan selalu dalam hidup kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Cinta-Mu yang memikat hati kami, dan yang membuat mata kami terbuka bahwa Engkau selalu ada buat kami. Berikan kemuliaan yang panjang buat Allah kita yang paling dahsyat bersama. Bersama-sama kita berdiri, ucapkan syukur untuk kebaikan yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kita. Katakan bersama, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak sanggup lagi, disitulah tangan-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman katakan kepada Tuhan, menjadi satu pengakuan kita bahwa pertolongannya yang selalu memikat hati kita. Bukti nyata bahwa cintanya luar biasa. Cintanya sempurna buat hidupmu dan hidup saya. Terima kasih Tuhan. Mari berikan kemuliaan yang panjang buat Allah kita yang paling dahsyat. Bersama semuanya katakan haleluya. Begitu ajaib, Kau telah memikat. Kau yang memikat setiap hati kami Tuhan. Saat aku tak sanggup lagi, di
Semua diberkati Tuhan. Coba dilihat samping kiri kanannya. Sudah pangling karena pakai masker. Saya rasa tidak Bapak Ibu Saudara ya. Berikan jempol, katakan Tuhan memberkatimu. Dua-dua, jempol dua-dua. Samping kiri dan kanan. Bersama semua. Dasar dari yang ku harapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan. Mari segenap hati semua katakan. Angkat kedua tangan bersama-sama semua.
supaya sembuh. Kedua tangan kita segenap hatimu, biarlah hatimu selalu diteguhkan oleh kasih dan cintanya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Semuanya, kamu selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi segenap hatimu semua, tak pergi dariku. Mari ucapkan syukur dengan gembrang yang panjang buat telah kita yang kasihan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih itu. Saya bahagia, sukacita karena bisa ketemu kembali bersama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Amin. Coba dilihat samping kiri kanannya. Masih utuh semua, masih sehat semuanya. Bukti nyata bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang selalu bisa kita andalkan dalam segala perkara. Untuk itu siapkan hati kita, sambut firman Tuhan. Teduhkan hati kita, biar singer memuji Tuhan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara renungkan pujian ini. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Bersama-sama naikkan pujian ini segenap hati kita. Katakan di setiap persoalan Dia ada. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selalu kami nantikan pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Bersama-sama kita semuanya berdiri.
segenap hati kita. Bersama-sama katakan, Kau yang selalu kami andalkan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih pada petang hari ini. Selama kami mengandalkan Tuhan, selama kami menyembah Tuhan, mukjizat pasti terjadi dalam hidup kami. Dan sampai detik ini kami boleh ada, itu karena mukjizat Tuhan, karena anugerah Tuhan dan cinta kasih sayang Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami boleh bersukacita beribadah dan kami percaya Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan berkat firman Tuhan. Dan setiap sidang jemaat yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan, dikuatkan dan dihibur, ditolong oleh firman-Mu. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Semuanya akan mengerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami nikmati firman-Mu dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Saya yakin semuanya diberkati Tuhan. Amin. Saya yakin Bapak Ibu keadaannya luar biasa. Saya tidak perlu bertanya apa kabar, karena jawabannya pasti luar biasa. Karena memang Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu ini tersenyum apa enggak ini ya? Tidak kelihatan ya. Saya percaya semuanya tersenyum, semuanya bersukacita ya, dan walaupun pakai masker tetap bedaan. Ya, tetap pakai lipstik. Puji Tuhan, semuanya bersyukur, yang di bawah, yang di atas juga diberkati oleh Tuhan ya. Walaupun ibadah harus sesuai anjuran kesehatan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Semua sedang dalam pemulihan ya. Semua sedang dalam menuju bahasanya hidup dengan tatanan yang baru ya. Gereja, ekonomi ya, pariwisata, perhubungan, semuanya sedang menuju pemulihan dengan tatanan-tatanan yang baru, termasuk sekolah. Ya. Bapak Ibu yang punya putra-putri usia sekolah, ya harap bersabar dulu, ya, karena semuanya sedang dipersiapkan. Ya. Sudah diatur sedemikian rupa, ya, kalau semuanya berjalan dengan lancar, khususnya kota kita Kediri berjalan menuju zona hijau, dan Pak Wali Kota mengizinkan, ya putra-putri bisa sekolah lagi. Tapi harus bertahap Bapak Ibu, yang tingkat dewasa dulu, ya, yang level SMA, SMK dulu diuji coba. Ada yang kena batal semua, ya. Jadi yang SMA dibuat uji coba dulu. Kalau lancar 2 bulan baru yang SD, SMP masuk ya. 2 bulan lancar, kemudian yang paling kecil, yang semuanya dengan aturan-aturan yang ketat. Ya. Orang tua, saya siapkan draft. Orang tua yang mengantar bertanggung jawab menjemput tepat waktu. Wah,
Kalau tidak sanggup menjemput tepat waktu, tidak boleh sekolah. Wah, gitu apa Ibu aturannya ya. Harus ketat karena tidak boleh menunggu. Nanti kalau sekolah minggu juga dibuka seperti itu. Ya, Bapak Ibu mengantar harus segera pergi. Jemput tepat waktu. Wah, seperti itu ya. Artinya semuanya sedang menuju ke tatanan-tatanan yang baru demi kebaikan kita bersama ya. Puji Tuhan, memilih yang terbaik. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42 ya, kita baca bersama-sama. Walaupun Bapak Ibu kurang nyaman gerak bibirnya, tapi kita baca firman Tuhan tetap dengan bersukacita ya. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Katakan amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari-hari ini, bulan-bulan ini, putra-putri Bapak Ibu yang usia sekolah sudah menyelesaikan semua akademiknya ya, dengan pembelajaran online dan sudah terima nilai. Dan tentunya dengan nilai-nilai yang harus Bapak Ibu puji. Ada yang sudah memuji anak-anaknya setelah terima rapot, atau malah tidak mendapat pujian putra-putrinya ya. Jadi anak-anak sudah bersekolah sedemikian rupa, walaupun dengan online sudah mendapatkan nilai dan dia mendapat pujian dari orang tuanya. Ya, usaha dari anak untuk mendapat pujian salah satunya dengan berprestasi di bidang akademiknya atau mungkin non akademiknya. Kalau kita yang dewasa ingin mendapat pujian dari suami atau istri kita lewat busana kita yang kita pakai mungkin ya, atau kita mungkin pergi ke swalayan, ke mall, memilih suatu barang, baju yang bagus, wah, kita mendapat pujian ya. Karena kita mendapat warna yang bagus, kita mendapat pujian, dan mungkin kita mendapat harga yang cocok ya. Kita mendapat pujian juga. Banyak hal membuat kita mendapat pujian, dari hal sederhana sampai hal mungkin yang tidak kita duga. Tetapi Alkitab yang kita baca pada sore hari ini ada seorang perempuan yang bernama Maria. Dia mendapat pujian dari Tuhan. Dikatakan Maria ini sudah memilih yang terbaik dan yang tidak akan diambil daripadanya. Dia sedang apa Maria ini? Sedang gelar doktor? Atau Maria ini sedang mungkin menang lomba masak mungkin? Enggak Bapak Ibu. Maria mendapat pujian dari Tuhan Yesus ketika dia sedang dalam keadaan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sederhana yang dilakukan oleh Maria ini. Tidak busananya yang dipuji oleh Tuhan, bukan Marta yang dipuji oleh Tuhan. Bukan karena Maria berprestasi hari itu ya, sudah khotbah 5 jam mungkin. Enggak Bapak Ibu. Maria dipuji oleh Tuhan karena posisinya sedang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya, perkataan Tuhan. Sederhana Ibu. Adakah mungkin yang
ketika anak-anak kita mungkin duduk dekat kita dan kita berkata-kata, anak-anak kita mendengarkan, saya pikir sulit didapat anak seperti itu. Atau mungkin suami istri kita sedang duduk bersama ya, mendengarkan perkataan kita, juga kadang sulit didapat ya. Istri saya itu kalau sudah duduk dekat saya, tidur samping saya, tidak ngomong yang romantis, angop tok, duduk gitu, lu mamangnya juga nggak apa-apa itu. Tapi agar jejer saya, ngantuknya masih datang. Nggak tahu kena apa ini ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, Maria ini sedang dalam keadaan tidak aktif ya. Tidak aktif seperti saudaranya Marta, ya, tidak sedang berprestasi apa enggak, hanya sedang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan, dan Tuhan memuji ini tindakan Maria. Bahkan disampaikan kepada saudaranya Marta, bukannya Marta tidak bagus, saudara, bagus, tapi Tuhan memberi penjelasan dengan penuh kasih. Yang dilakukan Maria ini pilihan yang terbaik. Marta sudah melakukan pilihannya, it's okay, pilihan yang baik juga. Tetapi di pemandangan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan, Tuhan memuji dan berkata, ini pilihan yang terbaik. Mengapa? Karena tidak akan diambil daripadanya. Maria mendapatkan berkatnya yang khusus, yang spesial, yang tidak mungkin dicuri, diambil daripadanya. Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita dapat pelajari di sini? Mengapa Tuhan sampai berkata ini pilihan yang terbaik yang diambil oleh Maria? Hanya sekedar duduk, hanya sekedar mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi Tuhan melihat ini pilihan yang luar biasa. Ini pilihan yang terbaik. Yang pertama, karena Maria ketika dalam posisi duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, ini sebuah kebutuhan. Mari kita lihat dari cara pandang Tuhan kepada Maria. Dan Maria memandang Tuhan. Ketika Maria mengambil posisi ini, bagi Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya, itu sebuah kebutuhan. Dan ketika ini sebuah kebutuhan, Tuhan berkata, ini pilihan yang terbaik. Engkau sudah memilih yang terbaik. Dipuji oleh Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Sebagai sebuah kebutuhan atau sekedar, ya hanya sekedar saja. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan berkata, aku roti hidup, aku makanan. Aku siap memuaskan setiap orang yang datang kepadaku. Artinya aku ini kebutuhan bagi manusia. Tapi berapa banyak manusia yang merespon undangan dari Tuhan Yesus ini? Berapa banyak manusia yang merespon bahwa Tuhan sudah menyediakan diri untuk memuaskan dahaga dari manusia. Siapa di sini yang tidak butuh Tuhan Yesus? Kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Tapi di luar sana, siapa yang membutuhkan Tuhan Yesus? Ya, merasa sudah mampu sendiri, merasa sudah kuat, merasa sudah bisa segalanya. Maka Tuhan Yesus nomor sekian ya. Tetapi Maria tidak mengambil posisi yang seperti itu. Begitu Tuhan Yesus datang di rumahnya, Maria melihat ini kebutuhan. Ini harus direspon dengan baik.
Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tuhan Yesus siap memberi pemenuhan. Tuhan Yesus siap memberi kepuasan bagi setiap orang yang dahaga. Orang yang dahaga akan kebenaran dikatakan berbahagia, kata Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus, firman Tuhan. Siapa kebenaran itu? Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Dialah orang yang berbahagia. Makanya Tuhan berkata, Maria sudah memilih yang terbaik dalam hidupnya. Karena Maria apa? Melakukan sebuah kebutuhan. Ini kebutuhan yang harus dipenuhi. Datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana respon kita ketika kita duduk dekat kaki Tuhan? Seberapa butuh kita duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Dan terus mendengarkan perkataannya. Mari kita koreksi hidup ini. Saya pun belajar, semuanya diproses oleh Tuhan. Belajar bahwa duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya itu sebuah kebutuhan, bukan usaha sampingan, bukan usaha insidental sementara saja ketika kita ada problem, ketika mungkin kita perlu Yesus baru datang, kemudian selesai masalah kita tinggalkan Tuhan, nanti perlu kita datang lagi. Itu egosentris namanya, ya, hanya memuaskan diri sendiri. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan itu sudah menyediakan dirinya. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar, tidak akan haus lagi. Justru orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan daku, kata Tuhan, itulah orang yang berbahagia. Seberapa respon kita terhadap firman Tuhan? Kebutuhan atau hanya sampingan? Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita yang sering membaca Alkitab? Mari kita lihat di media sosial. Disediakan banyak aplikasi fasilitas untuk kita bisa terus mendengarkan perkataan Tuhan. Alkitab tersedia dengan mudah. Diterjemahkan banyak bahasa. Supaya apa? Supaya orang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan terus perkataannya. Sebagai kebutuhan, bukan sebagai sampingan. Ketika respon kita terhadap firman Tuhan berapi-api, menggebu-gebu, kita sudah memilih yang terbaik. Dan kita dikatakan orang yang berbahagia. Saya yakin kita semuanya ingin menjadi orang yang berbahagia. Jadilah seperti Maria, yang haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang berbahagia. Maria sudah memilih yang terbaik. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya sebagai kebutuhan dalam hidupnya. Respon kita kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan, apakah sebagai kebutuhan atau sekedar sampingan atau sekedar kewajiban karena kita Kristen dan seterusnya dan seterusnya? Mari kita koreksi hidup kita pribadi. Kalau kita bisa seperti Maria, Tuhan akan memuji kita. Engkau sudah memilih yang terbaik dan tidak akan diambil daripada. Yang kedua, Bapak kasih Tuhan. Ketika Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yang kedua adalah dia memiliki hati Tuhan. Ya. Memiliki hati Tuhan itu artinya dia mengerti apa sih yang Tuhan mau. Ya. Apa yang Tuhan senangi. Apa yang Tuhan kehendaki. Maria sangat peka. Ya. Bukannya Tuhan Yesus tidak mau diberi jamuan makan ketika dia bertamu di rumah Maria dan Marta ini. Tuhan pun perlu ya diberi pelayanan konsumsi dan seterusnya. Tapi itu bagi Tuhan bukan prioritas ya. Maria sangat mengerti hati Tuhan.
Maria sangat mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Ya. Makanya Maria mengambil posisi duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan terus perkataannya. Karena apa? Ini yang disenangi Tuhannya. Ini yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Ini yang dikehendaki oleh Tuhannya. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, mari kita lihat Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus ketika dalam dunia ini, Dia memiliki hati Bapa. Tuhan Yesus dalam dunia ini Dia memposisikan dirinya 100% sebagai manusia. Dia tahu apa itu lapar, haus, lelah, dan seterusnya, dan seterusnya. Manusia 100%, juga Allah 100%. Dia lahir seperti manusia pada umumnya, sebagai bayi. Dia bertumbuh, dewasa, ya, dia punya silsilah keturunan. Dia memposisikan diri sebagai manusia. Dan dalam keberadaannya sebagai manusia itu Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya apa? Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dia dalam dunia ini memiliki hati Bapa di sorga. Apa yang Bapa di sorga kehendaki, apa yang Bapa sorga Tuhan utuskan, Tuhan Yesus melaksanakannya. Sangat memahami keberadaan hati Bapa di sorga. Maria juga seperti itu. Dia sangat tahu apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita nyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu. Kita ingin kadang menyenangkan hati Tuhan, tapi kita tidak tahu apa sih yang Tuhan senangi itu. Apakah kita hanya sibuk pelayanan, kemudian Tuhan senang? Ya senang juga. Tapi yang lebih Tuhan senangi, ketika kita duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu kerjakan, apa yang kita lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Pembicaraan kita, hidup kita, perbuatan kita teosentris, ya, untuk Tuhan, untuk Tuhan, ya. Bukan egosentris, ya. Artinya sesuai kriteria kita, sesuai ukuran kita, enggak. Kita ingin menyenangkan hati Bapa di sorga. Kita belajar memiliki hati Tuhan. Apa yang Tuhan senangi? Ketika aku bekerja seperti ini, kira-kira Tuhan senang enggak ya? Ketika aku melakukan ini, kira-kira Tuhan senang enggak ya? Ketika aku bertengkar seperti ini, Tuhan senang enggak ya? Semuanya teosentris, ya. Semuanya memiliki hati Bapa, ya. Kira-kira Tuhan senang enggak? Kira-kira Tuhan menghendaki ini atau tidak? Bapak kasih Tuhan, Maria sangat tahu apa yang dikehendaki, yang disenangi oleh Tuhan. Begitu Tuhan datang, Maria langsung mengambil posisi duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan terus perkata. Ini yang disenangi oleh Tuhan. Ini yang disukai oleh Tuhan kita. Ada relasi, ada hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Bagaimana dengan kita selama ini? Kita pun harus belajar, ya, belajar duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Karena ini yang disukai oleh Tuhan kita. Saya pun belajar, Bapak Ibu, ya, walaupun seringkali gagal, harus diulang lagi, ya. Ingin nanti setelah sampai di tempat kerja, saya punya ruangan khusus, saya akan bersekutu dengan Tuhan, ya. Berangkat dari rumah punya komitmen seperti itu, tapi selalu gagal. Karena ada saja gangguannya. Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti berelasi dengan Tuhan. Harus coba lagi, coba lagi. Mengapa? Karena ini yang disenangi oleh Tuhan. Berelasi dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan,
dan terus mendengarkan perkataannya. Setiap kali kita melangkah, kita bertanya, kira-kira Tuhan senang tidak ya dengan ini? Ketika kita melakukan apapun seperti untuk Tuhan, kira-kira Tuhan senang tidak ini ya? Selalu bertanya seperti itu, karena kita berusaha memiliki hati Tuhan. Ya. Kita berusaha ingin menyenangkan hati Tuhan. Ya. Belajar seperti Maria, memiliki hati Tuhan. Kalau kita memiliki hati Tuhan, Tuhan katakan engkau sudah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadamu. Yang terakhir, yang ketiga, ketika Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Yang ketiga adalah Maria berani ambil resiko. Lihat situasi ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Situasinya adalah mestinya ada tamu, Tuhan Yesus tidak sendirian. Minimal dengan 12 orang muridnya. Mungkin lebih lagi dengan pengikut-pengikut yang lain, simpatisan-simpatisan yang lain. Tuhan Yesus datang ke rumah Maria, Marta, Lazarus ini. Dan tentunya orang Jawa bilang suguh gupuh pasti ada. Ya, dan pasti ada seperti yang dilakukan oleh Marta. Wajar-wajar saja. Sah-sah saja kalau kita kedatangan tamu, apalagi jumlahnya banyak. Pasti kita akan berusaha memberi kepuasan kepada sang tamu dengan jamuan-jamuan yang menyenangkan. Dan itu wajar dilakukan saat itu. Tetapi lihat apa yang diambil oleh Maria. Dia ambil resiko tidak ikut dalam kesibukan itu. Resikonya apa? Resikonya dia dicela. Mungkin dibatin oleh yang lain. Mungkin juga murid-murid bertanya, ini Maria kok ndak gupoh ya. Kok ndak masak air ya, oseng-oseng buat apalah ya. Segera kopi teh keluar. Mungkin murid-murid menduga seperti itu. Bahkan Marta pun membiarkan beberapa saat, tapi akhirnya pun harus menegur Maria. Karena saat itu dia tidak dalam kondisi sewajarnya. Maria tidak dalam kondisi selazimnya. Dia malah ambil arus yang beda. Yang lain sibuk selazimnya, sewajarnya, seumumnya. Tapi Maria ambil resiko. Dia ambil posisi beda. Dia ambil tindakan berbeda. Yaitu apa? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini tindakan yang beresiko. Dan memang dicela, ya ditegur memang oleh sesamanya. Tapi di hadapan Tuhan enggak. Justru Tuhan memujinya. Engkau sudah memilih bagian yang terbaik. Roma 12 dikatakan, berubahlah oleh pembaharian budimu. Janganlah serupa dengan dunia ini. Ini tindakan yang beresiko. Ketika kita ambil posisi duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan terus perkataannya. Ketika kita berkomitmen setia kepada Tuhan, ketika kita berkomitmen ingin mengikut Tuhan, itu tindakan yang beresiko. Mengapa? Karena kita dituntut untuk berubah. Tidak sama lagi dengan dunia ini. Kalau lazimnya mungkin tindakan seperti itu lazim bagi dunia. Umumnya wajar. Tapi kalau bagi firman Tuhan tidak boleh, ya kita harus ambil posisi yang berbeda. Beresiko. Dicela mungkin. Karena kita dianggap tidak umum. Tidak wajar. Yang lain sibuk dengan versinya manusiawi. Tapi Maria ambil tindakan yang beresiko, duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan terus perkataannya. Ketika kita memilih jadi anak Tuhan, Bapak Ibu sudah siap ambil resiko, pikul salib. Ketika kita berkomitmen aku cinta Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah mengambil tindakan beresiko untuk berubah, tidak sama dengan dunia ini. Tindakan yang penuh resiko. Tapi di hadapan Tuhan
Tuhan katakan, engkau sudah memilih bagian yang terbaik. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, kata firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan ingin hidup kita berkenan kepada Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Tentunya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak mudah, saya katakan. Itu proses seumur hidup. Setiap hari kita diproses oleh Tuhan supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dan itu tindakan yang beresiko. Ketika kita semua Bapak Ibu memilih menjadi anak Tuhan, Bapak Ibu sudah memilih tindakan yang beresiko. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, engkau sudah memilih bagian yang terbaik. Penjahat yang di samping Tuhan Yesus berkata, ketika nanti Tuhan ada di Firdaus, ingatlah aku. Yang sebelahnya berkata, mencela. Beresiko. Ketika kita percaya kepada Tuhan, itu tindakan yang beresiko. Mungkin kita akan dijauhi, mungkin kita akan dicela, ya, karena kita tidak pada umumnya. Tapi lihatlah seperti Maria, dia mengutamakan Tuhannya. Walaupun tindakannya penuh resiko, dia lakukan itu. Dan Tuhan berkata, engkau sudah memilih bagian yang terbaik. Hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berusaha berkenan di hadapan manusia. Tetapi kita harus berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan berkata, engkau sudah memilih bagian yang terbaik. Memang penuh resiko. Menjadi anak Tuhan itu resikonya berat. Ya, harus berkenan kepada Tuhan. Sebagai prajurit Kristus yang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, dengan soal-soal duniawi lagi sudah tidak pusing lagi, tetapi berusaha sedemikian rupa supaya berkenan kepada komandan. Ini tugas yang berat, ini tugas yang penuh resiko. Ketika kita memilih duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan terus perkataannya, itu artinya kita berani ambil resiko. Ketika kita cinta Tuhan dan memilih untuk ikut Tuhan, itu tindakan yang penuh resiko. Bagi dunia itu resiko, tapi bagi Tuhan, Tuhan berkata, engkau sudah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadamu. Karena Yesus kebutuhan kita, karena kita berusaha untuk memiliki hati Bapa, karena kita ingin tindakan kita berkenan kepada Tuhan. Ketika Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan terus perkataannya, Tuhan berkata, engkau sudah memilih yang terbaik. Karena posisi itu kebutuhan akan Yesus. Memilih yang terbaik, aku butuh Yesus, itu pilihan yang terbaik. Memiliki hati Tuhan, itu pilihan yang terbaik. Dan berani ambil resiko, itu pilihan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Mari tutup Alkitab kita. Kita masuk hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan. Sudahkah Yesus menjadi anugerah terbesar dalam hidup kita? Sudahkah Yesus menjadi terindah dalam hidup kita? Sudahkah Yesus menjadi kebutuhan bagi kita? Demikian sebaliknya, apakah kita sudah memiliki hati Bapa? Memiliki hati Tuhan Yesus? Sudahkah kita tahu apa yang Tuhan senang? Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Apakah kita sudah teosentris atau kita masih egosentris, mementingkan diri kita sendiri, tidak peduli apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan kehendaki? Mari kita belajar seperti duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan terus perkataannya.
Karena Yesus itu kebutuhan dalam hidupnya. Yesus kebutuhan bagi kita. Dan mari kita miliki hati Tuhan, sehingga kita tahu apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Walaupun yang kita lakukan harus ada resiko, tapi Tuhan berkata itu pilihan yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada kita. Haleluya. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, kau anugerah. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis. Sekali lagi, Yesus, kau anugerah terindah. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami belajar seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Karena itulah kebutuhan kami, karena itulah hati Bapa. Dan sekalipun itu penuh resiko bagi kami, tapi itu pilihan yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Dan kami akan nikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu pada petang hari ini. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, prajurit Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami memiliki hati Tuhan dan selalu berbuat apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan senangi, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Bila persembahan kami berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kami, dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik guys, Tuhan sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dan kita bisa melepas rindu, saling mengasihi dan saling mendoakan. Bapak Ibu, ada sebuah berita duka. Mbah kita, Mbah Sivera, Wakini Sivera, dipanggil pulang Tuhan tadi sekitar jam 2, jam 3 begitu ya. Beliau sekarang ada di rumah duka, ada di mana nih, di Stono Betek situ. Nanti saya mohon untuk pengurus dan majelis bisa kita ke sana sebentar. Jemaat boleh pulang ya, supaya tidak menggerombol di tempat itu ya. Puji Tuhan, didoakan saja. Besok pemakaman jam 8 pagi berangkat, tutup peti, kemudian diberangkatkan, dimakamkan. Dia sudah berusia 91 tahun, sudah sepuh, sudah menjalani kehidupan dengan sukacita bersama dengan Tuhannya, begitu setia dan begitu cinta kepada Tuhan ya, menjadi teladan bagi kita semua. Nah, kita akan doakan keluarga yang ditinggalkan supaya mereka tidak berduka, dan kita semua tentu juga sedang berduka mendengar berita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, minggu depan kita ada
perjamuan kudus, kasih Tuhan, tetap dengan protokol kesehatan ya. Jadi nanti ada step-stepnya, Bapak Ibu yang sehat bisa datang kembali lagi beribadah, dan ada perjamuan kudus. Nanti perjamuan kudusnya dibagi di depan sana karena roti dan anggurnya sudah di-packing jadi satu. Ya, di-packing jadi satu Bapak Ibu, kemudian jalani protokol kesehatan, kemudian masuk satu-satu membawa roti dan anggur itu ya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah pulang dari ibadah ini, saya menginformasikan saja bahwa ada baptisan air anak-anak kita, juga tetap dengan protokol kesehatan ya. Yang datang hanya majelis dan keluarga saja, supaya mereka dibaptis dan mereka mulai mendeklarasikan hidup mereka sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus ya. Ada 10 orang yang akan dibaptis besok ya. Sebenarnya Paskah kemarin harus dibaptis, tapi karena ada corona ini kita tunda sampai sekarang ini. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang ingin memberikan persembahan di rumah atau di sini dalam transfer di rekening BCA di 033 194 3001, di rekening persembahan atau rekening persepuluhannya di 033 8888 1911, semua atas nama GBT Kristus Mengasihi. Juga kita punya satu fasilitas, itu namanya QRIS ya. QRIS kita bisa di scan, Bapak Ibu yang pakai OVO, GoPay atau apa lagi ya. Ya Bapak Ibu mau coba sekarang bisa ditembak ke ini, nah Bapak Ibu bisa transfer uang seperti itu ya. Ada teknologi yang cukup membantu kita. Oke, baik, itu saja pengumuman. Tetap semangat, yang datang pagi saja, jangan datang sore karena tempatnya nanti akan penuh ya. Jadi tadi pagi sudah beribadah, kita sekarang sudah beribadah ya. Puji Tuhan. Yang mau wahing tahan, kalau begitu Anda wahing satu bubar semuanya. Enggak ya, bergurau ya. Puji Tuhan ya. Oke, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Kita tetap semangat Bapak Ibu. Minggu depan kita datang, siapkan hati, siapkan hidup kita. Yang baru pertama kali hadir, Yesus memberkati ya. Tetap semangat, selamat datang. Beribadahlah dengan sungguh dan melayanilah bersama dengan kami. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita. Ibadah on air dan online tetap berjalan di Radio Shalom dan di YouTube kita di Multimedia GBT Kristus Mengasihi. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan berkati kami Tuhan, haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tak menimpa, sehingga kesakitan
Jawab doaku. Haleluya. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Begitu diberkati Tuhan kami semua, Tuhan. Kami bersyukur dapat melewati hari-hari yang penuh mara bahaya, tapi kami penuh damai. Sementara mereka yang lain mungkin tidak bisa melewati pandemi ini, Tuhan. Tapi lihatlah kami, Tuhan, kami semua boleh melewatinya dan kami boleh beribadah di tempat ini. Betapa bersyukurnya hidup kami. Kami tahu dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami, menilik setiap kami, Tuhan, dengan segala persoalan masalah kehidupan yang kami hadapi. Kalau dalam masa pandemi, mara bahaya, sakit, penyakit ini, Tuhan tolong. Kami percaya dalam hal-hal lain pun Tuhan akan terus pelihara dan tolong kami. Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati, Tuhan. Keluarga, anak-anak, masa depan kami Tuhan berkati, Tuhan. Dan kami percaya ketika Allah bekerja dan memegang tangan kami akan berjalan kepada rencana dan rancangan indah yang penuh damai sejahtera. Rancangannya dirancangkan Tuhan bagi kami adalah rancangan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berduka. Kami serahkan keluarga Mbah Vera, Tuhan. Kami serahkan Tuhan agar Tuhan jamah dan beri kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, keluarga yang berduka dan kami semua berduka dihiburkan oleh kesetiaan hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk segala rencana pemakaman dari sekarang sampai besok, Tuhan serta dan Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, jamah sembuhkan Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan yang penuh ajaib dan mujizat itu bekerja dan menyembuhkan yang sakit, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa saja dikerjakan oleh tangan kami yang diberkati oleh Tuhan hari ini akan dibuat indah dan berhasil. Umat-Mu akan hidup dan dipelihara oleh Tuhan. Seperti burung pipit di udara, tak satu pun Tuhan tinggalkan. Kami lebih dari sekedar burung pipit. Kami adalah biji mata Tuhan yang dikasih. Pasti Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini Tuhan, dari GBT Ebenezer Tuhan, semua Tuhan berkati mereka Tuhan. Dan semua jemaat yang beribadah pun Tuhan berkati Tuhan. Dan pakai kami dalam pelayanan kami, sebab kami adalah hamba-hamba. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati setiap umat. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hati, sebab Tuhan akan memakai dan memberkati engkau. Makasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang diberikan dari sorga, dari Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Dan cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya, haleluya, amin.